kan Kerajo kan anu ya hadir aja no Prado hadir sebentar lah udah. Iya, soalnya dia rewel. Kalau udah malam tuh pengen ditemanin tidur. Iya. Tuh ada Pak Ridwan tuh. Mm. Ya Bu, dimaklumin Bundo, Hmm. dimaklumin, lanjut Hmm. aja. Iya, Papa, nggak bisa lama-lama saya kalau malam. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Lanjut aja. Mm. Buat buah hati belahan jantung. Ya, Iya. nggak apa-apa Bu, yang penting monitor aja. Cuman Mm. satu pesan saya barangkali Bu ya. Mm. Eh, eh, saya melihat nih ketua ini eh, kurang greget nih. Sibuk soalnya kan. Ya, saya nggak tahu sibuk enggaknya kan. Dokter kan. Eh, ketua yang baru, Ya dokter kan, kita yang baru, bukan? bukan. Ibu Eh, Pak Efrizal, Pak Oh, Efrizal oh itu yang Efrizal itu dari? dari Nanggalo. Oh, dia tinggal di mana? Stay di mana, Pak? Stay-nya di Jakarta aja, di Oh, Mega Kuningan. Mungkin barangkali oh, sedang sibuk buat kerajo atau Pak. oh gitu. Tapi yang mengecekkan Hmm. ini Pak, Oh, kerajo kok kan kerajo namanya Wak oh enggak tadi bukannya nelpon ya? bersama-sama ya kan. Tetap saja di posisi jadi ketua nanti kalau ndak bisa, Oh, kalau ndak bisa full ndak iya, masalah. aku Pak kalau mau datang jam 8 gitu pagi gue ngisi Ya, dulu. Ntar gue ngejum BNSP dulu sejam, ntar gue turun lagi. jadi Maksudnya kita kasih tugas lah, kan ya kan wajarin saling tuh. saling mengisi lah ya Terus kan. kalian pada ngedownload lah kan gampang. Ya, Enggak yang persoalan buat saya Iyalah, gini kan harus dia baca dulu. Keluarnya Panas. dari mana idenya? ya. Mm-mm. Yang persoalan buat saya Panas Besok maupun masih ya, suruh cari Bundo panduan lah. Ebrita ya. Enggak kelihatan itu. Aku ajarin Dia dulu. punya Aku, konsepnya, wacananya nggak aku kelihatan ajarin gitu dulu. loh. Nih, ke pembukaan dulu lah. Nah, Pertama tuh kalau cari yang Google kemarin, aja dulu. kalau yang kemarin si Masalah dulu Amsah kan masih dapat penting tuh. nggak kelihatan gitu loh. Terus sampai Nah, terakhir kalau cara dia kalian rutin aku berorganisasi ajarin juga dia sampai paham juga statistiknya. gitu loh. Gimana? Mm-mm. Dia Gimana aja Bun? banyak ini dia mah Bunda? banyak halunya pusing gue. Iya. Ya, jadi ini satu hal PR yang buat kita bersama. Ya, Kita aja. kendalanya ya memang Oh, di intern sendiri, ya udah internalnya. yuk. Seleksinya, ya begitu gitu loh. Saya punya harapan sama Ibu Ebrita ini. Aduh, saya mah nggak bisa, Pak. Sibuk saya, Pak. Ya, dia Ah, begini Bu Undo ya. Eh, Kalau ini jalan sekali dua kali gebrak gitu loh. Saya udah bisa ngelihat Ibu Ebrita udah bisa ngambil inisiatif sendiri gitu loh. Kemana langkahnya, tahapan prosesnya, langkah-langkahnya itu. Saya udah bisa jangan baca itu. jangan saya, Pak. Nah, cuman kan saya melihat dari yang awal, yang kemarin, nah, maupun yang ini belum kelihatan nih gregetnya gitu loh. Ya kita lihat aja dulu permainannya, bukan apa-apa. Ya kita kan masih dalam tahap Sebenarnya seleksi. organisasi itu nggak jalan karena apa ya, Pak ya? Mungkin bapak-bapak udah pengalaman di organisasi. Saya ya pemain baru lah, baru. Ya, Cuman ya. saya lihat ya banyak organisasi yang saya ikutin, yang jalan itu memang base-nya itu dana sih Pak. Yang kalau nggak ada Ya, dana mah nggak jalan. Kayak saya kan juga di ICMI ya Pak ya. Saya ya, pengurus di ICMI. Itu kan ICMI jalan, supporting dananya kuat. ya, dananya kuat. Besok juga kita ada acara kan dari Kementerian Agama. Besok Ya, supporting dananya kuat. Tuh saya juga ya, pengurus di ISMI. Itu dananya kuat, Pak. Terus saya kan pengurus masyarakat ekonomi syariah, kan dananya emang ya, kuat dia.
Ada Hmm. yang saya pengurus apa ya organisasi yang memang dananya nggak kuat, Pak ya gitu, nggak ada kegiatan mereka. Iya, iya. Mm-mm. Saya sependapat dengan pendapatnya Ibu Ebrida, betul, Ebrida betul ya. Namun saya punya pendapat lain gitu. Kalau bicara masalah dana kan awalnya dari perencanaan. Ya kalau rencananya nggak ada, ya mau gimana kita bicara dana kan? Mm-mm. Gimana kalau di pendidikan, saya bisa Ya, bantu sebenarnya untuk event-event di pendidikan. Jadi maksudnya ya, kalau untuk hanya pelatihan apa-apa, kami bisa bisa masih bisa turun gitu ya, isi materinya dengan gratis, ya, nggak usah dibayar lah narsumnya. ya, ya, Ya kayak tadi kan saya kirim ke Panas juga pagi, saya ngisi konferensi internasional dulu tadi. Ya ya, istilahnya kalau cuman berbagi ilmu mah kita masih ya Pak. Cuman ya, ini mah harus ya, ada ya, ketuanya aktif ini mah. Kalau saya mah dari belakang aja. ya, 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 ya. Jadi memang betul tuh Bunda Ebrita. Nah, dari pengalaman saya, ini pengalaman saya beberapa ini ya organisasi gitu, mulai dari nol, memang gak ada modal. Tapi saya tekan bagaimana kita membuat rencana, maka disitulah kita pecahkan dananya. Nah, jalan, jalan. Nah, jadi satu lagi contoh oh, membangun masjid, ya kan? Tahun 87. Orang rapat semua, pada saat rapat saya bilang, besok kita letakkan batu pertama, saya bilang. Kawan-kawan bilang, aduh, dari mana duit Pak Ridwan? Yang hadir ini kan duit semua, saya bilang. Nah, nanti caranya bagaimana? Nanti saya bahas. Nah, akhirnya apa? Terbentuklah panitia. Langsung peletakan batu pertama. Rapat seksi dana, saya langsung keluarkan konsep. Langsung jadi. Nah, jadi dana itu datang dari perencanaan gitu loh. Kan Khairul Tanjung juga udah bilang, orang kaya itu yang sekarang jadi staf ekonominya presiden, Nah, di dalam pencerahannya dia bilang, ya kita kalau bicara uang, dia nggak akan pernah selesai. Tidak akan ada kerjaan. Tapi kerjakanlah dulu apa yang bisa kita kerjakan dulu gitu. Yayasan ini dulu juga gak ada modalnya, Bu. Kumpul-kumpul kita ada sekitar 12 orang kurang lebih. Nah, tanya, saya bilang bentuk tim. Bentuk tim. Tim apa? Tim pembentukan yayasan. Nah, tugasnya apa? Menyusun pengurus, kemudian menyusun pengurus dengan lengkap. Mana? ah, Hah? Di mana? Di rumah ya? nah, Di kalau rumah, Pak. Pakai daun itu, orang daun. Oh, kamu Pak? Enggak, sultan sih lagi. kok Zaki ya, Zaki dari Bulak Karang. Masjid Babu Salam. Zaki, apa kabar Zaki? Sehat? Maaf Pak, mik tadi tadi duit Pak. No masalah. Taruh lah Alhamdulillah Zaki. sehat Pak. Nah, perlu Zaki aktif aja mengikuti ya. Insya Allah Pak. Ya udah. Zaki ke guru tahfiz di Masjid Babu Salam, Imam Masjid Babu Salam Bulak Karang. Wisma Indah Bulak Karang. Beliau ini adalah mas uh, udah tamat belum di pesantrennya Zaki? Alhamdulillah udah Pak. Udah ya. Ah, Udah Pak. nanti kalau mau pergi ke Kairo atau kemana rencananya? Insya Allah ke Kairo ya Pak. Kairo ya. Ya nanti kalau ada jalur nanti kalau Zaki lah ada di yayasan nanti kan bisa mengembangkan lah dari luar ya kan? Itu Insya kan Allah Pak. ah, Zaki itu. Tuh Pak Ridwan tuh Zaki itu. Maaf Pak tadi nganggu. Mic-nya lupa dimatiin. Ada masalah. Itu mendengar namanya. Nggak masalah.
Jadi Ustadz Zaki kok ya. Ya, Iya, Zaki. Pak. Jadi Zaki tinggal di mana kok? Di Masjid Di Sumatera Darussalam, ya? Pak. Ya, Di iya, Pak. Sumatera. Iya, Pak. Sumatera. Sumatera Barat ya. Tapeknya daerah mana tuh? Di Padang, Pak. Oh, Kota Padang. Belah Karang. Udah Karang. Ya, Om udah tahu lah sekarang itu di mana kan. Iya, Pak. Ya, soalnya Bukit Tek dulu di Siko, SD di Siko. Iya, iya, Pak. Ya, sampai udah gawe 70 masih di Siko. Di Jakarta, Pak. Di Bekasi sekarang. Bekasi, ya, Pak. Iya, Bekasi. Jadi udah gawe kita cucu 12. Masya Allah. Alhamdulillah. Keponakan saya itu tamatan Kairo. Kairo, Pak. Nah, kemudian dia ngajar di UIN. Win. Bukan ngajar di mana tuh? Yang di Kebayoran Lama itu Nas apa Nas? Eh, pesantren. Iya pesantren apa? Jannah apa namanya? An-Najah, Darul Nurul. Najah. Darul Najah. Nah, Baru dia aja. dosen di situ. Kemudian dia juga ngajar di pesantren yang di mana? Tuh, di Parung Panjang. Padang panjang, Pak. Parung. Parung Panjang. Parung Nah, di panjang. Parung Panjang itu kebetulan ya mertuanya sendiri yang punya pesantren. Oh, iya, iya, Pak. Nah, yang nikah kan tiap hari saya di situ. Ponakan, ya dapat ya anaknya itu sendiri, anak yang punya pesantren, istrinya. Iya, 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 Pak. S1-nya Kairo, S2-nya UIN, Win, Pak. S3-nya Ibnu Khaldun. Oh. Masih muda, umur 30, Umur 30 udah 35. S3, Pak. Ya, Umur 30 udah S3 ya, Pak. Cepat nih, Pak. 30, 35 lah sekarang. Oh, 35, Pak. Iya, iya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya umur 40 kamu rata-rata udah punya S3 lah. Nah, Ibu Ebrita tuh umur Doktor. berapa Bu dapat S3? Bu Evri. S3 dulu di bawah 30, Pak. Nah, masih muda kan? Di mana yang ininya Bu? S1-nya dari Kendala saya, Pak. Andala, saya Unan ya. Heeh. S2? S2 S3-nya saya Malaysia, Pak. Oh, Malaysia. Heeh. Jurusan apa di Unan, Bu? FISIP, Pak. Oh, FISIP. Heeh. Saya dari Muhammadiyah Jakarta. Oh iya ya, UMJ ya. Ya, betul. Ya, saya sama Patrialis Akbar itu. Patrialis Akbar. Patrialis. Patrialis. War ya. Ya. Dia di Keramat, saya di Kebayoran. Anak saya PNS, Bu. Jadi kalau mau ambil S2-nya itu harus izinnya dulu. Nah, kalau dia ambil aja, nanti nggak diakuin. Nah, ini jeleknya PNS nih. Ya kalau yang satu lagi anak saya juga begitu nih. Mau ngajar juga. Si Uca itu dia diploma dia tuh, Nas. Ya. Sekarang lagi ngambil S1 di Sekolah Curug. Dia bilang kalau S1 mekanik pesawat. Kalau udah dapat S1 mekanik, dia mau ngajar dia. Ambil S2 sekalian gitu loh. Itu kan langka itu, tenaga langka itu kan. Ah, Pak Itu langka itu. Efrizal. Masuk Pak Efrizal kok ketua kita. Ya Pak Efrizal, Assalamualaikum.
F. Rizal. Ah, F. Rizal ketua. Halo Pak F. Rizal. Suaranya belum keluar ya. Mana suaranya kok? Suaranya ditutup dia tuh, jadi nggak keluar suaranya. Pak F. Rizal. Mana? Halo Pak F. Rizal. Lah. Ah, lah. Di jalan apa masih lah di rumah ini kok? Lah. Lah ya. Ah. Kau kita tuh beliau lah hadir. Kepatangannya udah damam kok Bu Efrita tidak mencogoknya doh. Apinya tadi mari letaknya talaloknya. Agak kau ketua kita. Bu Afrizal. Ibu, Ah, kalau ibu, damam ibu. lagi tahu. Abu damam tidak masalah. Apa lihat aja jadwal kita kan seminggu sekali. Kalau damam lagi tahu. Iya. Siap. Itulah. Ah, jadi kalau laba limo gitu kok laba enam pak kok dari Yang sekretaris si saya ini hadir. mana? Si Tian mana Tian? Tian lagi sibuk kuliah tak bisa hadir. Dia minta izin Pak mau izin gini kok tidak bisa aku hadir ke Tian. Pokoknya Tian bemper aja nanti mau bantu Bu Evita. Aku Pak Amdan dalam turun deh. Pak Amdan. Silakan Pak Afrizal, apa kira-kira gagasannya yang akan disampaikan malam? Gagasan hanya menjalankan apa yang telah diinstruksikan para suhu-suhu pendiri ya Pak. Oh gitu ya. Kan anggaran dasar Iya. anggaran rumah tangga lah ada kan. Itu Lah dong. lah Ya, dibantu. lah itu cari orang-orang yang sawanani bakar juga kan. Ya, Nah, itu saja deh Pak. ya. Tuh. Tuh. Ya Bu Efrita telah komunikasi kan, Bu Efrita lah. Ya Pak Amdan lah. Ya beliau sedang di jalan atau di mana ini Pak Amdan. Bu Linda sedang baralik di Padang. Baralik. Ya, bendahara. Tapi sebentar lagi datang gitu. Nah, silakan. Nah, saya mau mendengar dari Pak Efrizal nih, gimana kira-kira konsep ke depannya Pak? Gimana bagusnya nih? Atau rencana langkah-langkah berikutnya gimana Pak? Pak Efrizal? Ya memang untuk langkah awal Pak Ridwan Ya. itu sesuai kemarin yang sudah disampaikan eh, Pak Burhan. Siapa nama Lah dibuka. pemasok Pak? Hadir terus. Ya udah nggak masalah. Halo. Ini di bawah bisa. Ya. Ya. Taruh lah Pak Efrizal ada masalah gitu. Taruh ya. Halo. Ya, taruh. Lain tak dengar, taruh lah. Pak Ridwan tadi hilang. Ada tuh. Undangan. Aduh, monitor. Ambo menyimak nih. Silakan Pak Efrizal. Saya mau denger nih, kira-kira apa rencana atau gambaran Pak Efrizal, langkah-langkah apa yang mau diambil, atau mungkin mau menyampaikan segala sesuatunya, silakan gitu loh. Ambonya mendengar aja ini, apa langkah persiapan Pak Efrizal. Begitu Pak, silakan Pak.
Ya seperti yang lah disampaikan Pak Ridwan Patang tuh, Pak Hamdan ya, itu untuk memulai langkah tadi, serancannya Wak memang ya Wak maupun mangari pasti Wak butuh biaya kan. Nah, jalannya lah doh dipandu deh Pak Hamdan Patang tuh. Nah, yang Wak persiapkan kini ya pakaian seragam Wak itu Pak supaya Wak bisa madok ke orang-orang yang lain mungkin bisa membantu langkah awal Wak beko Pak. Nah, setelah itu beko baru Wak melangkah ke jenjang selanjutnya. Itu Pak Ridwan. Untuk sementara memang itu yang harus kita persiapkan dulu. Kalau untuk seragam kali nak banyak mana biaya Wak dan juga sudah. Tidak usah nama mahal mana seragam tuh. Pokoknya lah seragam, rancak bentuknya lah itu mah. Nah, kemudian lah ada konsep seragam sudah dibicarakan sama kawan-kawan. kalau yang disampaikan Pak Burhan petang tuh, Hamdan ya, diserahkan ke ibu-ibu. Ya kan, kalau ibu-ibu tuh rancak menurut ibu-ibu, beko rancak lo menurut kami itu mah. Cuman beko tentu untuk mencari modelnya tadi harus ada alternatif Pak. Misalnya contohnya, model seragam ada 3 contohnya mana yang ketujuh. Nah, itu beko tuh Pak. Kalau lah sama-sama sepakat beko, nah baru dicetak banyak gitu loh Pak. Jadi gini Pak Ebrizal, usulan Nambo ya. Usulan Nambo. Sekedar usul, nah, nanti tetap putusan bersama juga kan. Ya. Kalau pakaian seragam itu, monggo silakan saja dirancang oleh Pak Ketua, Pak Ebrizal. Sepertinya warnanya apa, logonya kan sudah ada. Kemudian apa yang ditempel, nah, kemudian di situ berapa biayanya. Nah, itu udah coba dibikin konsepnya itu. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Itu satu. Yang kedua, tadi bicara masalah cari dana. Kita mencari dana kan orang tanya, apa pekerjaannya? Mau ngerjain apa gitu. Kalau kita minta dana itu kan harus ada tuh. Anda ingin mengerjakan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, baru minta dana. Menurut Pak Hamdan kemarin, nanti kita bisa minta dana ke sana kemari. Nah, apa yang mau dikerjakan gitu. Nah, oleh karena itu, nah ya kan, buatlah rencana kerja. Apa kira-kira yang mau dibikin rencana kerjanya itu? Kemudian buat lagi anggarannya. Berapa anggarannya yang diperlukan? Nah, kalau sudah ketemu, kapan kita bakannya? Di mana kita melaksanakannya? Siapa kira-kira target yang mau disasar? Jelas, baru dibuat proposalnya, dibuat programnya, kapan dieksekusinya. Seperti itu Pak. Jadi jelas prosesnya itu jaleh gitu loh. Jadi kalau awak buat dana, awak minta sumbangan untuk apa? Kami Yayasan Bina Naranto minta sumbangan untuk memberikan pelatihan ini atau untuk memberikan pendidikan ini. Ya pendidikannya pendidikan apa? Pelatihannya pelatihan apa? Di mana tempatnya? Berapa jumlahnya? Siapa yang di ini? Itu kan diuraikan Pak. Nah, maksud saya silakan Pak pengurus rapat bersama tim, gitu loh. Nah, bersama timnya itu, ya tim yang ada aja dulu. Nah, kalau Pak Ebrizal bisa mengadakan nanti siapa ketua bidang pelatihannya, ya dicari orangnya. Aduh, nah, dimasukkan orangnya. Bidang pendidikan, dimasukkan orangnya.
bidang perencanaan pengembangan dimasukkan orangnya. Nah, disitulah dibahas RAB, rencana anggaran biaya. Nah, RAB ini dibikin bentuknya proposal yang bisa nanti dibawa oleh Pak Hamdan kepada orang-orang tertentu. Tapi harus jelas tempatnya di mana, kapan pelaksanaannya, siapa pesertanya, berapa biayanya, siapa narasumbernya, siapa yang hadir datang memberikan sambutan, dan sebagainya, gitu loh. Begitu masukan Pak Ketua, silakan. Ya. Jadi memang itu adalah dirancang juga itu Pak Ridwan. Jadi untuk langkah apa kayaknya yang lagi hangat-hangat sekarang dan langsung menghasilkan usaha kita itu tadi, ya kan tujuan kita untuk membina ranah rantau Pak Ridwan ya, semuanya lah. Jadi sekarang yang lagi hangat itu program Prabowo yang berupa MBG itu loh Pak. Apa tuh? Makan bergizi gratis. Oh. Nah, jadi lapangan kerjanya yang kita ambil peluangnya, ya kan? Jadi nanti anggota-anggota kita arahkanlah dulu untuk bagaimana itu bisa terlaksana. Cuma langkah awal ini tentu kita memang harus perlu dana dulu, kan? Nah, mungkin kita cari dapurnya dulu, cari lahannya dulu. Nah, itu tentu lahan yang dimana orang bisa kita ajak untuk kerjasama dulu, Pak. Nanti kita sistemnya kontrak sama yang punya lahan, terus kita bangun dapur yang sederhana aja lah dulu. Yang penting kita ambil program MBG itu, ya kan? Nah, itu kan menghasilkan nanti itu, Pak. Nah, pendana-pendana kita pun sudah ada standby yang sudah disebut Pak Hamdan kemarin. Nah, kita hanya menjalankan itu aja lagi, Pak. Nah, itu kan membuka lapangan kerja tuh bagi rantau-rantau, orang-orang rantau kita yang berada dimanapun dia berada. Cuman untuk tahap sekarang ya Jabodetabek lah yang kita utamakan dulu, Pak. Saya udah tanya-tanya ke beberapa orang yang memang udah mengambil program MBG itu, tidak banyak kok Pak. Kemudian nanti kita dapat kucuran dana malahan. Dan itu pun dana yang bakalan dikucurkan itu lebih kurang 1 M ada Pak untuk satu dapur. Cuman kita harus itu dapur. Yang penting lahannya ada. Nah, nanti dana dikucurkan, kita bangunlah dapur itu. Mulailah kita nanti kalau dapur sudah selesai, ya kan, kita bikin kontrak dan segala macam lah sama instansi terkait dengan masalah MBG itu tadi. Gitu loh Pak Ridwan, untuk langkah pendek kita yang bisa menghasilkan. Jadi nggak sekedar belajar atau mereka untuk latihan atau training aja, tidak. Tapi langsung menghasilkan kita bikin. Carilah ibu-ibu atau yang bisa masak, ya kan, yang sesuai di menunya yang udah dikasih sama pemerintah. Nah, mana yang udah jago masak, mereka turunkan nanti ke orang-orang yang ada di anggota kita. Yang kita utamakan itu ya anggota kita dulu kita. Dan itu harus orang Minang semua, nggak boleh campur sama orang lain. Untuk sementara langkah saya seperti itu loh Pak Ridwan. Mana? Jadi gini Pak Ketua, ya, saya bukan tidak setuju, tapi mengingatkan. Nah, mengingatkan itu ada dua. Satu sisi, kalau kita melihat mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita tidak ada bicara tentang buka usaha makan gratis. Nah, anggaran dasar kita nggak ada itu, Pak. Oke. Yang kedua, juga viral.
baik di YouTube maupun di rel, ya. Banyak penyelenggara makan gizi gratis, ya. Ternyata tidak dibayar oleh pemerintah sampai Betul, miliaran. Pak. Betul. Betul tuh, Pak. Nah, Hah? itu sampai miliaran gak dibayar. Mm-mm. Nah, itu dari kalau nggak salah di daerah mana itu? Ada kok di rel apa di YouTube tuh ada. Daerah Tanah Abang, Artinya, Pak. Halo. ya, Tuh Bu Linda Iya. masuk sekjen, bendahara. Assalamualaikum, ya. Pak. Salam Bu Linda. Yang Silakan. diapakan Pak Efrizal itu kan di bidang jasa tuh, Pak. Wak kan di bidang pendidikan, juga keterampilan. Ya, itu yang tadi saya bilang, kita kerja mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diterbitkan oleh notaris. Ada itu. Dan kemudian akte notaris itu, anggaran dasar itu, kita jabarkan lagi. Sudah kami buat. Sudah ditandatangani bersama. Jadi memang tidak ada. Bisa saja kita menyelenggarakan itu kalau seandainya kita sudah selesai. Jadi menurut saya Pak Efrizal, sebaiknya mungkin kita lebih fokus ke anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu bagaimana kita bisa memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, dan kemudian bagaimana konsep ke depannya dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kita punya balai pelatihan sendiri atau kita punya pendidikan sendiri. Nah, konsepnya ke situ gitu loh. Nah, pelatihan apa saja? Kemarin Pak Kairuna sudah bilang, untuk perbaikan laptop sudah ada instrukturnya, bisa kita pinjam dari Mangga 2. Untuk perbaikan kamera, instrukturnya sudah ada, bisa kita pinjam dari Pasar Baru dan lain sebagainya gitu. Nah, di mana kita berikan pelatihan gitu. Jadi begini dia Pak Efrizal ya, kita kerja ini tidak sendiri. Sebagaimana saya katakan dari awal, kita ini membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka lapangan kerja. Nah, ketiga pokok hal tersebut, yaitu yang kita lakukannya adalah memberikan pelatihan keterampilan. Karena dengan keterampilan, dengan keahlian lah orang itu bisa meningkatkan ekonominya gitu. Nah, ini yang kita fokus ke sana gitu. Jadi maksud saya Pak Efrizal mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu loh. Dan nanti kalau memang ada kemana arahnya, kita kerjasama dengan kelurahan. Jadi kita bisa numpang tempat di kelurahan, bisa dengan masyarakat. Kita bisa bicara dengan lurah, Pak Lurah. Kami dari Yayasan Bina Rana Rantau akan berikan pelatihan perbaikan laptop. Mungkin kepada Karang Tarunanya bisa diikut sertakan. Tempatnya tolong disediakan. Nanti disediakan oleh kelurahan. Kita bikin surat secara resmi gitu. Ya, ini yang saya bilang ya. Pekerjaannya kecil tapi dilakukan dengan cara yang besar. Pekerjaannya kecil, hanya perbaikan laptop saja gitu. Itu juga bisa dilakukan, mana juga perbaikan laptop, udah belajar aja ke situ. Di mall itu ada, di MM itu bisa. Tapi kita lakukan cara besar. Yaitu bagaimana cara besarnya itu? Pakai bendera yayasan, kita langsung ada diskusi dengan lurah. Pak Lurah, kami ingin memberikan pelatihan kepada para pemuda sini, Karang Taruna sini, yaitu bagaimana perbaikan laptop. Nah, tolong siapkan nanti 20 orang atau 30 orang. Gratis, Pak. Nah, gitu loh. Nah, instrukturnya kan murah, cuma berapa sih? Ya gitu loh. Nah, kalau kegiatan-kegiatan kita ini sudah ada, maka kita bisa melaporkan ke Kesbangpol. Nah, dengan demikian Kesbangpol
Nanti kita dapat jatah dari pemerintah, kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. Nah, banyak lagi nanti yang bisa kita lakukan. Misalnya contoh, kalau seandainya anak-anak itu perbaikan laptopnya memang ada 10 orang itu bisa direkrut, kita buka usaha sendiri, dibikin koperasi. Nah, koperasi itu yaitu bagaimana di situ dia bisa terima perbaikan laptop. Nah, anggotanya siapa? Ya orang-orang itu. Gitu. Nah, kan itu duitnya nggak seberapa itu sebenarnya kan. Duitnya mana? Paling buat instrukturnya doang. Tempat kita nggak sewa. Tapi kita punya nama, kita punya prestasi gitu. Ini yang harus kita lakukan. Begitu Pak Ibrizal, mohon maaf bila kurang berkenan. Gimana? Ada pendapat lain? Silakan. Itu memang benar Pak. Tujuan awal kita kan memang kemarin itu juga udah disebutin Pak Nas seperti itu, ya kan? Nah intinya nanti ke depannya bagaimana kita itu bisa melatih, mendidik warga atau orang yang mau untuk kita bina, tergantung bidang yang dia mau. Apakah dia mau pelatihan komputer, perbaikan laptop kah, atau kursus apakah, atau mungkin dia mau pelatihan masak kayak atau gimana supaya dia bisa ya depannya nanti tentu tujuannya ke lapangan pekerjaan juga Pak. Kalau itu memang benar dan dia komitmen, saya rasa itu kedepannya akan lebih bagus lagi nanti Pak. Tapi kalau memang seperti kejadian yang kita dengar, saya juga ada dengar kemarin tuh di kalau nggak salah di Kalibata juga ada itu Pak 1 miliar lebih nggak dibayar sama pemerintah, akhirnya dia tutup sendiri. Sekarang tanya lagi Pak. Nah intinya awalnya kita memang harus mengadakan pelatihan dulu, ya kan Pak. Jadi ke depannya menuju ke pekerjaan yang memungkinkan untuk mereka mau nanti Pak. Iya. Sementara itu dulu Pak. Mungkin dari Bu Linda sama Bu Rita ada tambahan kali? Bu Evrita lah izin tadi itu ambo sabanta ikui cenya sebab masalahnya anaknya rewel. Kalau lah rewel anaknya keluarnya. Hanya lah izin keluar tuh. Itu Bu Linda. Bu Evrita. Ya tentu Bu Linda tinggal tuh. Linda tuh. Bu. Kalau ambo tentu untuk baju seragam yang lain Pak. Oh seragam ya, seragam Bu Linda. Iya, kalau untuk baju seragam rencana baju seragam itu habis balik Jakarta lah ambo apa punya modal-modalnya Pak. Oh iya. Apa yang lancak yang apa di grup di grup lempar ke grup modelnya apa atau berupa kemeja atau apa rencak Pak atau rompi Jadi ambo kan kami kan atau pernah jaket. Bu Linda, kami kan pernah dulu di Solo. Ya kerjasama aja Muslimah Group Pak Almito ya. Pak Almito itu kan ya produksi pakaian-pakaian itu. Kebetulan pernah membuat topi BRR ke logo lado di kan. Nah, tinggal Bu Linda nanti komunikasi aja Pak Almito tuh jangan terlalu mahal mana agak murah-murah segitu enggak ada tetapi rancak. Tahu merancang tuh. Hanya anunya produk yang bagus itu buat apa tuh Pak Almito itu Muslimah Group Solo. Muslimah Group. Nah nanti kan tinggal Pak Almito kok kan lah pernah awak kolaborasi jadinya dulu tanggal 26, 27, 28 di Solo 2023 8 Oktober. Nah jadi dihadiri oleh wakil gubernur dan wakil wali kota Solo kan dan pejabat-pejabat. Nah itu tinggal menjembatani Bu Linda ngomong jawab Pak Alminto. Pak Alminto itu ada di grup Wakalan Galai. Oh gitu. Itu Pak Nas itu teknis, masalah teknis itu gampang Pak Nas. Silakan aja Bu Linda nanti.
Iya, nanti lah Bapak modelnya dulu. Jadi gini ya, masalah teknis gampang Pak Nas. Iya. Heeh. Sekarang kembalikan kepada ketua gitu. Iya, iya. Silakan ketua rapat pengurus ya. Nah, putuskan bersama yang mana gitu loh. Nah, ketua lah sebagai ketua tim perumus baju seragam. Nah, nanti ketua bisa melibatkan Ibu Linda sama Pak Hamdan dan Ibu Leli. Nah, berempat itu saja dulu, Pak Ketua. Setelah berempatnya berembuk, silakan dibikin gambarnya, ditayangkan gitu loh. Oh, iya, iya. Minta pendapat masukan. Nah, jadi begitu dia. Itu yang namanya bupakat. Nah, jadi bule ai karena pembuluh, bule kato karena bupakai. Bapak. Nah, jadi tolong ketua minggu depan sudah ada gambaran warna bajunya, kemudian logonya taruh di mana, kemudian tulisannya apa, apakah nama, apakah DPP, apakah apa, silakan bicarakan dengan Pak Hamdan pakarnya. Nah, di mana bikinnya terserah. Kalau ada yang paling murah di Jakarta, silakan. Tapi kalau misalnya ada yang murah juga di Solo, itu Pak Aminto bisa bantu, silakan. Mana yang bagus? Itu saya kira Pak Efrizal, Ibu ini, ya Ibu Linda. Iya Pak. Siap. Oke. Kemudian minggu depan, minggu berikutnya nih, saya berharap gitu loh, Pak Ketua sudah menyiapkan rencana kerja RAB-nya, rencana anggaran biaya. Mau ngadain apa? Nah, kalau itu sudah dibikin, kan tinggal bikin proposal. Kalau sudah proposal nanti urusan sekretaris yang menatanya. Nanti ditata oleh si Pian Agustian dan Ibu Eprida. Ibu Eprida ini bagus ini, luas jangkauannya, Pak Efrizal. Manfaatkan sekretaris Anda ini. Orangnya baik, mau bicara, gaulnya luas itu. Dia dosen di UIN, Universitas Islam Cirebon, domisili di Bogor. Nah, itu dimanfaatkan, dibikin, dirancang, berapa, di mana, libatkan Pak Hamdan. Pak Hamdan kita taruh aja sebagai dewan pakar. Gak apa-apa Pak Nas, sebagai dewan pakarnya, gitu loh. Ya pakar cari duit, gitu. Ya, apalah judulnya kan. Nah, atau sebagai umas, atau sebagai wakil ketua, bisa saja. Yang lakukan bisa terobosan-terobosan nanti membantu Pak Efrizal. Begitu saya kira Pak Efrizal. Mau ada pelatihan apa, silakan nanti. Bisa dengan Pak Nas dibuat jadwalnya. Pak Nas bisa lobby-lobby ke mana itu, mau apa? Mau laptop, mau komputer atau HP atau kamera, silakan Pak Nas. Apa ya Pak Nas? Tapi yang pasti ya, orang itu punya alat peralatan yang lengkap. Berapa bayarnya? Itu harus ditanya tuh, berapa bayarnya, transportnya. Kita sekali lagi kita manfaatkan kantor kelurahan aja. Nanti bisa aja di kelurahannya Pak Hamdan misalnya kan, pasti itu. Nanti di kelurahan saya bisa juga. Di kelurahan saya bisa, ya kan kebetulan anak saya kan Karang Taruna.
Ya, Wakil Ketua Karang Taruna Jakarta Utara, kecamatan. Nah, nanti di Kelurahan Japaknas atau di Bulinda. Nah, jadi di mana aja. Nah, kalau ini sudah berjalan, baru nanti Pak Nas harus membenahi sebuah dokumen-dokumen legalitasnya itu. Akte dirubah, ya. SK itu angkat mereka ini, gitu loh. Jangan dulu dikeluarin SK, ternyata nanti malah nggak kerja dia. Nah, biar kerja dituntut dulu, kerja udah deal, oke, SK keluar. Begitu udah jalan, hasilnya bagus, prestasinya bagus, bawa ke akte notaris. Jadi secara resmi teman-teman ini sudah terdaftar di akte notaris. Begitu Pak Nas, selaku ketua pembina. Jadi jangan dibiarkan teman-teman ini jalan sendiri-sendiri. Begitu dari saya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Dikembalikan ke Pak Ketua. Nah, itu. Tambahan dari Amba seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, ya kan? Kalau untuk tutorial tentang perbaikan laptop, yaitu kita tinggal menggiring calon-calon yang akan dilatih ke Arko Mangga 2 ke perbaikan laptop ya. Dan itu orangnya sudah siap menunggu, tapi nanti kita MOU jadinya bara dibayar. Bara akan dibayar kalau misalnya nam belajar kan gratis. Nanti bayar kan adalah tutornya. Bara akan dibayar apa per 3 bulan atau apa, katakan, atau per ronde. Per regu kita bisa bayar berapa? Kita MOU dulu. Misalnya berapa kali pertemuan, yang penting anak-anak yang dilatih itu adalah kader-kader yayasan yang akan meneruskan aktivitas itu di luar, nggak harus di Arko Mangga 2 itu, dan yang punya keterampilan dan dapat dari situ. Itulah sekali modal dasar sebagai kader yayasan nanti. Jadi nanti MOU-nya nanti Pak Ketua mau ajak ke Arko Mangga 2, gue sesuatu apa komitmen orang itu mendidik anak-anak. Begitu Ya. terjadi di perbaikan kamera di Pasar Baru, namanya Pak Fauzi, ya Fauzi Sultan Paminan ya. Fauzi itu adalah orang Sugiran, meninjau. Beliau tuh puluhan tahun jadi servis kamera di situ. Orang-orang yang membuka cabang-cabang di daerah itu, di dakeknya itu sapu ada enam tampai, itu adalah anunya sadanya. Ini memajakan sadanya tuh. Jadi kalau perbaikan kamera itu kelihatannya tidak ada duitnya, tetapi sebenarnya duitnya banyak nih Pak. Kenapa? Bayangkan aja berapa banyaknya wartawan yang perbaiki kamera di situ. Kalau selisih bahasa. Itulah kira-kiranya siap tuh Fauzi itu. Tinggalnya kebetulan di Citayam ke Fauzi kok. Karajonya di pasar Baru. Kalau untuk perbaikan kamera kita kerjasama dengan Roximas. Itu anak-anak harus dikirim ke Roximas perbaikan HP. Jadi kini kok caranya mendapatkan peserta pendidikan gratis. Tentu ada hubungan orang-orang yang bertanggung jawab mengantarkan anak itu ke Tian pendidikan gratis. Itu barangkali langkah-langkahnya ya. Jadi begini dia, Panas begini. Apa yang Panas sampaikan itu bisa saja tergantung nanti ketua bersama timnya ini menetapkan. Apakah nanti bisa di lokasi tempat itu atau di kelurahan atau di tempat lain. Itu dihitung tuh dari segi efisiensinya. Itu juga dihitung dari safety-nya, keselamatannya.
itu juga ditinjau dari segi efisiensi ya. Kemudian juga harus dihitung lagi dari segi gaungnya. Mana gaungnya lebih besar? Kita adakan di kelurahan atau kita adakan di Mangga Dua? Itu dilihat gaungnya. Jadi semua tuh dihitung gitu loh. Nggak asal bakarajo saja gitu loh. Kalau asal bakarajo saja kecil buya buka Jawi bisa karajo mah. Tapi kan awal ada Jawi. Nah itu kata Buya Hamka, nak kata bodoh. Ya berang loh. Beliau kok berang loh kamu anak mangku itu doh. Iya. Jadi dihitung efisiensinya begitu. Pak Efrizal, Ibu Linda. Ya Pak. Nah itu kan di uang kan ada itu ada berapa itu kalau bisa diambil itu bisa saja itu tambahan buat bikin baju. Nah itu ada Oke, berapa itu siap, ada siap. satu uang itu ada 1 juta berapa gitu misalnya ya sudah baju perlu berapa orang inti aja dulu. Nah misalnya 1,5 juta ya sudah nanti kekurangannya kita tombok lah gitu. Jadi itu masalah baju dengan uang yang ada 800-an dulu nggak Pak? ya. 800-an uang. Oh 800 ya. Ya, 1 juta tuh uang situ dulu untuk pertama kali nabung uang Pak Yos. Iya. Heeh. Nah, itu bisa kalau memang bisa diambil ya sudah pakai itu dulu nanti kekurangannya kita tambah rame-rame gitu loh. Nah, nanti itu tadi tuh yang tadi proposal tadi yang apa pelatihan tadi Pak Nas, Pak Efrizal ya. Itu dibikin RAB-nya, rencana anggaran biaya. Kami akan memberikan pelatihan untuk perbaikan laptop, yaitu bertempat di mana gitu kan. Nah, untuk biaya itu diperlukan honor. Bicaranya sekian juta, misal 5 hari kerja, sekian. Kemudian untuk makan siangnya, snacknya sekian. Nah, kemudian akuanya dan sebagainya sekian. Nah, itulah yang dijadikan proposal yang diminta nanti kepada donatur-donatur oleh Bapak Hamdan, gitu loh. Jadi kalau kita nggak bikin rencana kerja itu, nggak seperti itu, nggak dapat itu. Kita harus punya brosur. Ya. Kita harus punya brosur, dibikin brosurnya Pak. Yayasan Bina Anak Rantau ya akan memberikan pelatihan gratis berupa pelatihan memperbaiki laptop, perbaikan HP, perbaikan generator misalnya kan, dan lain-lain lah. Yang berminat silakan hubungin nomor HP ini gitu loh. Jadi juga diiklankan nanti itu Pak Nas. Melalui ini kita bikinlah apalah namanya, entah itu YouTube, entah kita Facebook, entah itu website, apa gitu loh. Seperti itu, karena Pak informasi jadi melebar gitu loh. Begitu Pak Efrizal. Jadi apa tanggapi seketik dari Pak Ridwan kalau mengenai gaungnya tadi ya. Gaung itu memang gaungnya lebih ranjak di tempat di kelurahan. Yang mana aja lah. Nah, di kelurahan. Kalau misalnya kita baik ke Mangga Duo itu mungkin barangkali untuk lulus mendapatkan sertifikat. Oke. Bisa ya. Di Mangga Duo. Magang. Itu sih ya. Itu sih. Si Pamela gue cie gitu bro. Kelurahan itu lebih bagus. Iya no dewa. Efisiensi keselamatan. Kelurahan itu lebih selamat, lebih tidak beresiko.
Apa kau kalau pergi ke Harko Mangga 2 itu lah tarik ke orang lain membawa anak-anaknya. Kalau biaya belum ya sekarang poros segalanya kan cuma bagus. So, dari daunnya. Itu peminatnya itu banyak nanti itu panas. Ya. Pak Ketua, peminatnya banyak nanti itu. Saya lah. Kita bisa sebarkan ya melalui grup-grup warga kita atau grup-grupnya IKM. Pelatihan gratis oleh Yayasan Bina Rana Rantau berupa pelatihan ini sekian hari bersertifikat. Nah, nanti sertifikatnya naikkan siapa? Ketua yayasan dengan Pak Lurah. Kita libatkan lurahnya di situ. Kenapa? Karena kita pakai kantor lurah, pakai orang pesertanya adalah masyarakat dari kelurahan itu. Nah, itu orang yang udah kerja, udah pernah perbaikan laptop, berarti dia udah ngerti. Atau pelatihan penggunaan apa Lotus, penggunaan apa gitu kan. Nah, nanti bisa saja itu nanti kita minta melalui si menantunya Pak Nas. Bagaimana menggunakan itu gitu anak-anak baru ini. Tapi anak-anak sekarang udah pinter-pinter itu. Seperti itu Pak Ketua. Jadi silakan saja dalam minggu ini mudah-mudahan Pak Ketua nanti bersama tim sudah bisa merumuskan baju. Minggu kedua Pak Ketua sudah bisa bikin RAB, rencana anggaran biaya. Nah, berupa nanti yaitu persiapan untuk bikin proposal. Nah, tentunya di situ sudah dibahas pengumuman penerimaan pelatihan. Seperti itu saran saya Pak Efrizal. Mohon maaf bila kurang berkenan begitu. Untuk peserta itu apakah harus orang Minang segalanya pesertanya atau boleh campur Pak? Bebas saja lah. Karena kita kan nasional. Kecuali pengurus Pak ya, baru Minang saja Pak. Namanya itu ya ranah rantau. Kenapa? Itu kan secara nasional tuh antara desa dengan rantau. Kan itu bahasa Indonesianya. Cuman pengurusnya orang Minang gitu loh. Itu berarti pengurus saja yang Minang, peserta untuk yang dididik nanti bebas ya kan? Kalau di khusus Minang saja Pak, nanti ada diskriminasi. Nah, jangan nanti ada diskriminasi. Jangan oleh undang-undang nggak boleh nanti gitu loh. Kita sifatnya nasional aja. Oh gitu. Kita nasional Pak. Kan tadi udah di awal. Yang pengurus ini loh Pak. Yang pengurus ini loh. Pengurus Minang Pak. Pak Ketua. Pengurus kan orang Minang. Nah, itu yang maksud Pak. Kalau nanti di kemudian hari kita memerlukan orang luar, orang non Minang, kalau dia orang-orang profesional, bisa saja kita angkat, gitu loh. Kita sifatnya nasional, jangan fokus ke Minangnya, nanti malah nggak bagus, gitu loh. Ini contoh Pak ya, contoh ya. Di tempat saya dulu saya sediakan tanah saya 1 kapling Pak di Bekasi. Jadi waktu itu setiap bulan orang Padang ini undang saya ketemu, saya nggak pernah datang. Begitu sekali datang saya bilang, kalau hanya sekedar kumpul-kumpul buang waktu buat saya, lebih bagus saya bercanda sama istri saya di rumah. Tapi bagaimana kalau seandainya bikin koperasi, itu tanah saya ada kapling. Tanah saya kapling di situ di perempatan jalan. Silakan bikin bangun di situ. Jadi tidak bayar saya bilang. Dibangun Pak, cepat jadi. Belanja ke Bangga 2 kita belanja.
ketika anggota orang luar mendaftar, oleh pengurus diterima. Tetapi orang pengurus IKM-nya bilang, ini koperasi bintang ini, bukan koperasi umum. Udah kacau. Akhirnya saya bilang, koperasi tidak boleh atas nama suku atau nama daerah. Koperasi sifatnya adalah nasional. Oh, nggak bisa, berarti Anda pengkhianat. Kalau Anda anggap saya pengkhianat, ini adalah tempat saya. Keluar dari sini. Sekarang saya keluarkan. Saya usir ke tempat saya. Tutup koperasinya. Nah, karena undang-undang nggak boleh. Begitu juga yayasan kita ini. Yayasan kita ini sifatnya nasional. Lahirnya adalah dari orang-orang Minang, gitu loh. Nah, dikelola oleh orang Minang. Tetapi kontribusinya untuk seluruh anak bangsa. Nah, jangan lupa itu Pak Efrizal, teman-teman. Kontribusinya, produknya untuk anak bangsa. Begitu Pak. Iya. Iya, untuk anak bangsa. Jangan anak. Nanti, nah di Minang, kita kan nanti buka tuh. Saya udah bilang panas katanya kenal sama camat mana itu di Bukit Tinggi. Coba di Bukit Tinggi itu, ada nggak orang di Bukit Tinggi itu mau mengibahkan tanah? 1000 meter aja. Kalau dia mau mengibahkan tanah 1000 meter, 1 bulan sudah berdiri di sana sekolah PAUD atau sekolah SDIT. Saya bilang sama Pak Nas, duit dari mana? Saya tidak cerita duitnya. Saya bilang, ada tanah itu 1000 meter, ya, dikasih oleh pihak camat, oleh pemerintah setempat, untuk Yayasan Bina Rantau, maka di situ akan kita bangun sekolah di situ. Baik sekolah PAUD maupun sekolah SDIT atau sekolah lain yang memang diperlukan di sana. Dalam 1 bulan sudah proses pembangunan. Duitnya dari mana? Saya tidak perlu cerita. Nah, begitu Pak. Bukan ini gede ngomong, enggak. Saya punya pengalaman gitu loh. Saya membangun masjid di sini miliaran. Orang di sini bertanya, bagaimana kita bangun masjid? Saya bilang besok letakkan batu pertama. Duit dari mana Pak Ridwan? Duit yang ada di sekitar Anda ini, yang rapat sekarang ini duit. So. Duit baru sebatas peletakan batu pertama. Nah, bagaimana pembangunannya? Itu nanti. Begitu rapat, udah peletakan batu pertama, rapat pengurus, rapat pembangunan masjid, rapat pembangunan rapat mencari dana. Saya bilang di situ sama ketua dana, mencari dana, ini jalannya. Wah, kenceng Pak. Sebulan kumpul itu duit. Kenceng duit. Kenapa? Dana itu dapatnya dari rencana. Ingat sekali lagi. Begitu, mohon maaf, saya mungkin terlalu berlebihan, Ibu Linda, saya mohon maaf. Pak Rizal, saya mohon maaf. Berbicaranya terlalu berlebihan. Tapi itu pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama Bun. Ibu Bunda di mana? Di Sumatera apa di sini? Siapa Pak? Sumatera Pak? Bunda Linda di mana? Di Sumatera apa di? Di Padang, lagi jalan menuju Bukit Tinggi. Oh, di Padang. Ya Pak. Di Padang, ayo. Ande, ya bola taraga. Pulang kampung Pak.
Ulah teragak pulangnya pulang Padang ke. Ay, pulang lah Pak. Sia Bebe anda acara membawa Padang pulang. sih Pak. Sia anda membawa pulang. Acara apa intinya Ube? Pelatihan-pelatihan. Kemarin, nah ini cerita, saya mungkin ulang lagi ceritanya nggak apa-apa, nanti videonya saya kirim ya. Waktu kita sukses mengadakan pelatihan di Solo, maka kita ke Padang. Ke Padang saya bilang sama ketua, sama teman-teman di Padang, tolong saya mau ketemu dengan pembina Yayasan Bina Ranah Rantau di Padang. Kebetulan ketua pembina Ranah Rantau itu, pembina Ranah Rantau kita yang di Padang adalah ketua DPRD Kota Padang. Disambutlah kami di rumah makan sederhana. Disitulah saya bercerita latar belakang. Saya bilang kami sudah tua-tua Pak, cuman berpikir bagaimana di menjelang tua ini kita masih bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Apa itu membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, bisa meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Dengan kemampuan kami yang sudah lansia, yang sudah pensiun, sekalipun terseo, kami tetap tersenyum tertawa. Saya bilang begitu. Ada videonya nanti, saya kirim ya. Begitu bos. Bosku yang lagi di Padang. Ya Pak, siapa? Nostalgia Pak. Ya, Sama Pak Saryakan ini masih komunikasi Pak Ridwan. Pria sementara belum. Sementara belum. Pria kali. Berarti masih untuk ketua YBRR Masih. di Padang masih Pak. Posisi masih sebagai pembina di yayasan. Oh, pembina beliau. Hmm. Iya. Itu ada dalam akte notaris itu ada nama dia. Tapi sekarang beliau nggak anggota dewan lagi kan Pak? Sekarang enggak katanya. Itu bagus orang itu sebenarnya. Sayang orang Padang tuh enggak ini ya. Menurut saya bagusnya begini. Dia bilang 30%, hampir 30% orang Padang itu melarat, miskin juga. Nah, dengan ada Yayasan Bina Ranah Rantau ini, mudah-mudahan bisa terbantu ekonomi masyarakat. Dia bilang begitu. Mudah-mudahan Pak Ridwan dia bilang bisa kebantu. Tapi sayang ketika itu saya minta kepada teman-teman di Padang agar dibentuk cabang. Nah, cabang nggak bisa dibentuk karena mereka pikirnya duit, ya nggak jalan. Apa salahnya dia bentuk dulu ketua segala macam bidang itu baru bicara dengan Pak Saryakani. Pak Saryakani baru sudah kasih kantor di kantor KAN itu di Kota Padang. Langsung dia telepon. Nah, sayang teman-teman di Padang tidak meresponnya. Teman-teman di Padang bicara duit. Kalau bicara duit Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe Pak. Iya. Karena kalau bicara duit itu, duit dari mana? Kan begitu. Jangan bicara duit lah. Bicara rencana kerja. Kalau rencana kerjanya itu udah kelihatan, bisa dilakukan, biayanya cukup ekonomis, hasilnya sudah pasti paten, maka uangnya ketemu jalannya. Jalannya pasti ketemu. Kata Allah, ini Al-Quran yang bicara, bukan Ridwan, Al-Quran. Mana di sini yang ahli Al-Quran nih? Pak Nas, Pak Zaki, para ustadz ini kan. Kita mencari dana
Mungkin Bapak dan Ibu berpendapat sulit. Tapi Allah sudah berkata, di balik kesulitanmu itu ada kemudahannya. Di mana kemudahan itu? Di rencana kerja yang dibikin. Rencana kerja gak dibikin, tapi tanya duitnya. Mana pula uang itu datang, bro? Ini mohon maaf, saya minta maaf. Beribu maaf. Ya kan? Pak Zaki, Iya, Anda punya pendapat lain? ya Pak Zaki belum ada keluar suaranya. Kayak apa suara Pak Zaki ini? Pak Zaki, Ketiduran kayaknya Pak. Ada. Zaki, oh, Zaki, mana Pak Zaki Nas? Pak Zaki terlalu kali sih kok. Nah, kalau Zaki, tunggu dulu dilihat dulu Zaki kemana? Jangan-jangan dipanggil Oh, ada. udah check out dia, Ya, Di kampung kok malam-malam gue sajuk, Nas. ya. Oh, malam gua di kampung awak di Meninjau sajuk, Nas. Lalu lah beguluang kan, Nas. Kalau di Padang panas, Bu Linda. Hanya ada Pak Iwan tuh. Oh iya iya benar. Iya iya iya. Iya iya. Beliau tuh kan jadi jadi imam masjid sedang berapi lo pengurus masjid dipanggilnya. Lagi salah dah. Ya, jadi begitu Pak Ketua, Ibu Bendahara. Ibu Bendahara masih ada? Masih Masih. Pak, masih. Alhamdulillah ya Allah, masih ada orang Padang, ya Allah. Linda masih aktif. Jadi itulah Pak Ketua. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu Al-Quran, bukan Ridwan. Mana coba bacakan ayatnya, Nas. Iya. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Jadi usri usra itu kan inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Itu Al-Quran itu. Nah, kemudahannya itu yang saya jabarkan, saya tafsirkan adalah bagaimana menyusun rencana kerja. Dari mana memulainya, bagaimana memulainya, siapa yang melakukannya, di mana tempatnya, berapa biayanya, apa targetnya, di mana tempatnya, siapa saja situ penguasa yang bisa hadir. Itulah jalan kemudahan itu. Kalau itu tidak dibeberkan, kami akan berikan pelajaran laptop, minta sumbangan. Jadi coret-coretnya, nah ini apa ini? Saya nggak ngerti ini. Ya kan? Jadi di balik kemudahan itu, di balik kesulitan itu ada kemudahan, insya Allah. Begitu. Di Padang lagi musim apa, Bun? Ada musim apa boleh dapat? Durian habis. Oh. Musim makanan banyak suruh. Jadi dulu untuk sekelas informasi ya, Bu. Pada saat saya bersama teman-teman membuat profil yayasan ini, kita mau launching di Padang. Kita berangkatlah tim ke Padang, ya kan, atas biaya dewek-dewek kata orang Jawa. Tapi ketuanya ini geder. Nah, karena saya bilang begini, tempatnya itu di mana? Tolong bicara dengan pemerintah daerah setempat. Mohon bisa hadir para pejabat petinggi daerah setempat, termasuk gubernur, wali kota atau bupati, bisa diundang.
kita presentasi, saya bilang. Anda ketua cukup hanya memberi kata sambutan. Tapi yang mencerita latar belakang maksud dan tujuannya saya bilang. Tanya Panas, betul nggak Panas? Panas? Iya, terus. Saya nyiap. Saya ingin berhadapan dengan pejabat-pejabat. Nah, tapi sayang katanya Pak Ridwan, ini biayanya gede. Saya bilang biaya gak gede, tapi dia bilang gede. Ya saya mau ngomong apa? Saya ikut. Biaya gak gede. Oh, Gedung gratis. Bu Linda, ada ketua, ada tadi sekretaris, ada laki, ada tadi. Ya. Gedung gratis dari Pemda. Padang sedang kan. Pejabat diundang di situ, gubernur diundang di situ gratis. Disuruh dia bicara di situ. Ya. Disuruh dia mengimbau sponsor. Nah, nanti dibikinnya YouTube-nya, channel YouTube-nya. Sebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, tapi teman-teman bilang biayanya gede. Hampir berapa puluh juta itu. Saya bilang, ya udahlah. Nggak bisa bikin efisiensi. Sepanjang kita berikan pelatihan di Solo itu, Bu, 2 hari, apa 3 hari, 3 hari ya. Itu sebenarnya berapa juta gitu. Oh, berapa juta, Nas? Ongkos pulang balik. Bukan biayanya. Oh, cuma 5 juta ya? 5 juta. 5 juta. Kita bayar cuma 3 juta. Bayar 3 juta. Ya. Kita bayar 3 juta sewa tempat dan instrukturnya. Dan bahan-bahan dari mereka semua. Yang datang wakil gubernur. Datang berikan sambutan dia. Nah, itu yang nelpon Bu Leli langsung. Datang wali kota nggak ada, wakilnya datang bersama staf-stafnya. Oh meriah, ada videonya itu. Ada videonya. Mungkin ibu dan Pak ini udah baca. Udah ada dulu Pak. Iya sudah ada, cuma 3 juta. Itu saya mau jadiin website. Nah gitu loh. Tapi nggak jadi. Nah, karena ketuanya sudah mundur, ya kan? Ketua sudah mundur. Ini mohon maaf. Jadi saya cerita ini. Pak Zaki, Pak Efrizal, Ibu Linda. Iya Pak. Surat menyurat itu bukan dibikin oleh sekretaris, tapi saya. Pakai laptopnya Pak Kairunat. Saya bikin draftnya Pak Nas yang cetak itu. Kawan itu tahu teken semua itu. Termasuk RAB-nya, termasuk laporan keuangannya saya bikin. Bukan sekretaris, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan di Pak ini ya Pak Efrizal, sekretarisnya ini orang bagus ini, anak mahasiswa dan Ibu Efrida. Mudah-mudahan nanti surat menyuratnya konsepnya bagus. Ya. Nah, saya nggak turun lagi lah. Ini terpaksa saya bicara begitu. Jadi begitu Bu Linda, kok. Ya Pak, siap Kegagalan itu memang tekad dan ketidakmampuan gitu. Tekad yang kurang, ketidakmampuan yang kurang, ya sudah jadi. Akhirnya ya sudah. Ini mohon maaf. Makanya saya berani mau bicara sama Pak Fadlizon itu begitu. Saya udah bilang temukan saya dengan Pak Fadlizon, saya akan presentasi di meja dia, di ruang dia. Dan kemudian nanti saya akan minta dia membuat surat
instruksi kepada seluruh DPW, DPD, DPW, DPD. Adalah cabang-cabang dari Yayasan Bina Ranah Rantau. Nah, apa dia mau bergerak apa? Silakan nanti. Mau gerak bidang kesehatan, silakan. Mau gerak bidang pendidikan sekolah, silakan. Pikiran pelatihan, silakan. Itu kan banyak di dalam anggaran dasar itu ada. Ya, kita tidak bergerak dalam bidang permakanan, nggak ada itu kita bikin. Tuh. Ya kan? Jadi surat penyurat ya kami yang begitu. Mudah-mudahan nanti dengan starter baru ya bisa ya. Itu harapan saya Pak Rizal. Ya, ya Pak. Itu harapan saya Pak Rizal ya. Dibikin aja rencana kerjanya itu seperti apa gitu. Nanti kan kita baca sama-sama. Nah, nanti mana yang perlu diperbaiki. Ya. Saya nggak orang pinter Pak Rizal nggak orang pinter, saya nggak. Siapa orang pengalaman banyak nggak juga Pak. Tapi ya kita pakai akal sehat aja lah. Kalau akal sehat itu pasti dia bagus hasilnya. Kalau akalnya nggak sehat, hasilnya pasti nggak bagus. Jadi kecerdasan seseorang itu adalah dalam akal yang sehat. Kalau bahasa orang awaknya, pikiran jani, hati warasia. Nah, itu pasti bagus, hasilnya itu bagus. Pikiran tuh berasia, nggak ada, tak umur kotor tuh nggak ada gitu. Culas. Pikiran jani, ya kan? Pikiran jani. Culas, curang, mencari kepentingan keuntungan sendiri, ya nggak ada, otaknya bersih. Hati warasia, nggak dengki, nggak benci. Otak itu masih cemerlang. Seperti itu. Kalau Anda berasia, hati ya, pikiran kacau. Aku udah cie jodoh kok. Mabi biti kok. Sudah nggak jalan, dia nggak jalan. Pudu ada Pak. Ya. Itulah Tibolo kawan wak dari Jambi surang tuh Pak Aldi ya. Dari Jambi datang tuh. Oi, assalamualaikum. Jambi. Kok kawan Jawa dari Jambi ya? Buka lah tuh suaranya lu terdengar leh. Ya kok. Nah, ngaca-ngaca aja. Pak Aldi. Halo, assalamualaikum. Mana? Mencokok lah. Suaranya masih ketutup itu Nas. Oh iya suara tertutup, tapi dia terdengar aja tuh. Ini terang. Dia bisa. Itu dari bukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, baru bisa bergabung tadi terlalu. Ada kan? Banyak kawan terlalu. Pandan sedang di jalan. Iya. Coba siapa nih Pak Nas yang ikut ini Pak Nas disapa nih? Pengurus kok. Ada ketua, ada bendahara. Tadi sekretaris. Ketua siapa? Ketua Pak F. Rizal. Orang Nanggalo. Nanggalo. Ya beliau. Ibu Usna Nizar nih? Ibu Usna Nizar? Oh, itu anak tuh. Karena awak memakai linknya, jadi ya namanya tuh sabu itu. Sebenarnya Ambo tuh. Oh gitu.
Jadi, Oh gitu. Oh ya, iya iya. jadi kalau nampak linknya itu anak. Karena awak pakai linknya. Jadi oh iya gitu. Eh Iyalah, selamat malam kawan-kawan. Pak Efrizal, Ibu apa Ya Pak, tadi Nas? Ibu Linda, Linda. nah, Magdalena, Erlinda. Hah? Linda Magdalena. Ya, Oh Bu Linda ya. bendahara tuh. Iya. Pak Boleh. Ridwan. Malam Pak. Malam Mbak Erlina. Udah ya. Lanjut Nas, sampai mana ngambok. Taruhlah ada yang boleh keluarnya kita apa lagi kira-kira. Ya, Apa pokoknya tuh. ya. Ah, Yang bukan ulama lagi Nas. Tadi Oke, lagi. Pak Efrizal, silakan Pak Efrizal. Waktunya Pak Efrizal ini panjang lebarnya Pak. Iya tadi yang ala Pak Ridwan sampaikan tadi itu tinggal apa buat saja draftnya betul ya Pak. Masalah proposal, RAB dan segala macam tuh ambo rancang lebih lain. Kemudian untuk pertemuan rapat atau segala macam mungkin kalaulah di Jakarta Bu Linda bisa, nah barulah kita rapat masalah seragam tadi yang Pak Ridwan maksudkan. Itu. Nah, terus masalah lahan kece Pak Ridwan yang 1.000 tadi kalau ada yang menghibahkan itu apakah untuk Bukit Tinggi saja yang Pak Ridwan bisa membangunnya? Di mana aja orang mau silakan Pak, kita makan Pak. Ah, gitu. Iya, iya, iya. Patangku ada di Bogor Pak. Memangnya ingin mencari siapa yang bisa mengelola tanah itu sekitar 1.500 ya salah waktu itu kan nyumbang kan Pak. Cuman awak alun di yayasan golai apa Pak dia, channel lain masuk baru Pak. Jadi bisu kalau ada yang menghibahkan lahan mode itu tadi ya tangko jalan soal sekali itu Pak. Oke. Untuk berikutnya perlu dipertimbangkan kalau ada orang mau ngasih lahan yang mau dibangkan, kita bicarakan, kita tinjau lokasi, kita lihat maunya di apa, kita nanti di situ apa yang harus kita lakukan. Nanti kita survei dulu Pak. Ya, kita survei. Apa mau orang itu? Mau kerjasama yang gimana nih? Gitu. Nah, ya kan, kita gitu. Jangan nanti kita bangun, belakangnya diambil, nggak lucu. Harus atas nama yayasan lah nanti Pak. Cuman dia dilibatkan di dalam gitu loh. Itu bisa sih. Nanti itu dibuat dalam akte notaris Pak. Jadi ada perjanjiannya secara tertulis gitu loh. Untuk jangka berapa puluh tahun. Kalau judulnya hibah ya, kalau judulnya hibah ya udah dilepas Pak. Iya, kalau dia hibah dia lepas ya lebih bagus. Nah, kan di situ ada ahli warisnya kan. Siapa saja itu kan harus kita lihat riwayat tanahnya. Iya, iya. Nah, jangan nanti tanah bersengketa. Hibah itu kan lihat dari siapa riwayatnya lah, riwayat tanahnya gitu loh Pak. Iya. Ya kan? Ya boleh itu bagus itu, gak apa-apa. Kita buka di situ, apa nanti kan kita bicara dengan bupatinya, dengan wali kotanya di situ. Kita libatkan pejabatnya itu, situ. Rumah singgah orang miskin, apa judulnya? Kita letak batu pertama di situ, kita undanglah para pejabat di situ. Sponsor itu 1 bulan bergerak pembangunan itu. Kita libatkan lurah camatnya itu untuk ngurus izinnya. Nah, gitu Pak. Itu yang cara besar yang kita lakukan. Melibatkan ya kan pemerintah dan orang-orang besar. Gitu loh. Sekalipun kita ini orang kecil, sekalipun kita rakyat, tapi jadilah pemimpin besar. Sekalipun kita orang nggak sekolah tinggi,
ya kan? Tapi berjiwa besar lah kita. Karena jiwa besar itulah menjadikan dia jadi orang besar. Dia ngomong nggak tahu saya, yang ngomong saya nggak tahu siapa, Soekarno siapa itu. Saya lupa, mungkin Pak Aldi tahu. Itu kata-kata orang Jelas bijak. orang bijak, Pak. Ya, Yang kata-kata jelas orang itu bijak. kata-kata orang bijak. Ya, betul Pak. Jadi kata-kata bijak itu seperti itu, Pak Efrizal. Jadi baik, kalau gitu dalam 1 minggu ke depan saya sudah berharap kepada Pak Efrizal sudah siapkan, dibantu oleh asistennya Ibu Linda untuk menyiapkan baju dengan pakarnya Pak siapa? Pak Hamdan, sepakat seperti apa, tampilkan warnanya, bentuknya dan sebagainya. 1 minggu ke depan. Di 2 minggu ke depan, mudah-mudahan Pak Ketua ini sudah menyiapkan RAB, Rencana Anggaran Belanja atau Kerja ya. Itu dibikin apa yang mau dilakukan, di mana melakukannya, kemudian di mana tempatnya, berapa biayanya, apa targetnya, apa pelatihannya, dan segala macam dan seterusnya. Nanti kita bahas bersama, yaitu untuk menyiapkan proposalnya yang bisa nanti dibawa oleh Pak Hamdan. Jadi 2 minggu ke depan, Pak. Nah, itu Bapak tolong Pak Efrizal, mohon maaf sekali lagi, kita kerja tim, Pak. Saya nggak bisa melakukannya, yang bisa melakukannya Pak Efrizal. Karena Pak Efrizal ketuanya. Jadi Pak Efrizal punya anggota tim. Kalau saya tim saya tim para pembina. Gitu loh. Jadi 2 minggu ke depan sudah Bapak kita siapkan itu. Jadi rapot kita jelas obrolannya, jelas kerjanya. Begitu Ibu Linda yang lagi di Padang. Ya Pak, siapa? Orang Padang kok siap-siap saya tarik. Sambar di Padang tadi itu. Ya Kalau di Pak, Padang itu habis makannya beralih Pak. enak-enak. Kalau di Acara Padang itu beralih makannya keluarga enak-enak. Pak. Iya. Ya, pokoknya kalau di Padang, di kampung kami di Padijau itu makannya enak-enak ya. Oh Pak, orang Naik meninjau badan ya. setengah kilo. Ya, naik badan setengah kilo kalau di situ. Wih, mana Pak, betul. Timur Jakarta susui kali ya. Cuma Jakarta Pak ya mau mengurin dia. Susui balik badan tuh. Adun dan lama. Yang penting sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Saya kalau sore main sepeda, habis sepeda itu langsung nyemplung kolam renang. Ya begitu aja tiap hari. Kalau nggak ada kegiatan lain ya. Kok orang Jambi di kok di Cibubur, kok nggak di Jambi loh, tiba di Cibuburnya kok. Pak Aldi kok. Jadi Jambi lah boleh di Cibubur. Oh, udah Cibubur. Iya. Oh, canggih juga kawan. Itu Pak, apa tuh? Disuruh datang kan gitu. Iya. Ambo disuruh anak ke Cirebon, disuruh lo anak Tangerang. Tetapi karena awak ada konsultasi ke dokter, ada terapi, ada tuh terapi waktu ibu jelek. Oh iyalah. Jadi anak kalau lah selesai terapinya Pak, baru meluncur kemari gitu. Iya. Ya, kalau baganti sih kami kalau orang rumah karena yang boros kan naik. Ya, alasan kan jadi MC Pak, MC.
Ada kalau dia mau kalau cucu ya boleh ya mengawani ambo main cucu, ngawani berenang, ngawani sepeda. Oh iya Ya, maaf begitu. Pak Nas, Pak Ridwan, Ambo belum Ya. melihat wajah Pak. Wajah kok udah gitu. muncul ya? Gimana Pak Nas? Sudah masuk jam 10 Pak Nas? Itu Pak Efrizal udah Oh ya, Pak Efrizal, oke kan? yo masih oke. Ah, kok masih ada? Cobalah komentar seketik dari Cibubur salah. Tentu ada jauh-jauh dari jam 9. Nah gini Pak Nas, Ya. sebelum komentar, kira-kira udah disepakati apa saja poinnya? Itu aja. Oh iya. Nah itu tanya di Pak Efrizal tadi itu apa poin di Pak Efrizal ingin didengar itu dari pengawas dari Jambi ya. Dia pengawas. Tadi kan Allah panas, dulang melihat panas tak kalau mah. Nah, Allah dijawab. Pak Aldi baru tiba, Hmm. dia baru tiba baru itu. Nah, cobalah poin-poinnya diminta. Lah sampai tadi kan Pak Aldi lah dengar sama Pak Ridwan pun lah dibahas barusan. Apa masih dulang balik Pak Aldi? Oh begini Pak, Ambo yang berdepan masalah Trump, ya dah. Nah, yang kedua masalah RAB tadi itu yang mendengar. Apa ada masalah yang lain mah tidak tahu. Iya. Ya untuk sementara langkah minggu besok aja minggu celai 2 macam tadi baru Pak. Yang pertama masalah ya. pakaian seragam itu minggu besok lah harus ada gambarannya model seragamnya tadi itu. Nah itu untuk yang minggu besok. Dan minggu kedua, nah itu Ambo harus membuat RAB apa program dan dijalankan itu. Yap. Lah harus siap proposal RAB draftnya seperti apa. Nah, kok dicek lah deh Pak Ridwan Bali ya kan. Yo mulai dirubah, kok dirubah. Nah, cuman dua itu inti Pak Aldi. Ada tambahan dari Pak Aldi atau Bang? Enggak ada Ambo kalau itu Pak Ambo setuju ya. Cuma masalah salam gitu apa namanya tuh kalau bisa sekalian dengan harganya Pak gitu. Jadi kita apa namanya bisa cepat memutuskan. Misalnya ada pilihan warnanya A, B, C kan. Oh ternyata kita setuju warna C. Nah, harganya berapa? Kemudian setelah itu kita langsung bergerak untuk membuatnya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah RAB Pak. RAB itu tentang apa rencananya Pak gitu. Mbak belum tahu kan. Kan kalau ada RAB tentu ada kegiatan gitu. Ya. Kegiatan apa tadi yang baru dibahas itu masalah pelatihan perbaikan laptop sama handphone dari itu Pak. Oh gitu, ayo oke. Nah, iyalah. Kalau gitu Pak, oke Pak, udah paham Mbak. Lanjut Pak, Pak Efrizal penting semangat. Kalau gitu semangat itu enggak bisa jalan tuh Pak. Mohon maaf. Iya. Iya harus kompak Pak saudaranya dan harus saling mengisi asuh di situ sangat dibutuhkan Pak. Nah, setuju Pak, setuju Pak. Ya. Nah, kita saling mengingatkan, saling isi, masukan. Ya Pak kata Pak Rim tadi, Pak Efri kan kita ke tim gitu. Ambo rasa itu Pak Nas komentar Ambo untuk pembicaraan kita malam ini. Mudah-mudahan jalan ya sesuai dengan rencana. Ya, jadi tambah sedikit ini Pak Aldi. Ya. Untuk Pak Nas ini juga harus melakukan persiapan perbaikan legalitasnya setelah
teman-teman mengeksekusi Ya. rencana kerjanya itu. Ya, ya. Nah, karena legalitas itu harus lengkap, harus sempurna. Ya. Bila perlu akte perubahan. Oke. Nah, Sepakat Pak itu Ridwan. panas ya, itu panas punya tugas itu. Ya. Itu begitu Pak Aldi, masukan dari saya. Ya. Satu lagi Pak Nas, Pak Ridwan, Ya. begini mohon yang ada dapat di kue dak. Kan kita yang sudah Pak, setiap anggota baru yang mau bergabung dengan kita kan ada buat pernyataan bersedia jadi pengurus Pak. Itulah disiapkan atau belum Pak? Fakta Sudah ada sama Pak Nas itu. fakta integritas, ya fakta Iya. integritas. Nanti di-share ke Pak Ketua, nanti beliau nanti membuat fakta integritas. Bahwa masalahnya kalau tanpa ada fakta integritas itu, kita komitmennya nanti tidak jalan. Nah, ini fakta integritas. Nanti ada beberapa poin yang harus disepakati di situ. Gitu kan. Jadi nanti ada fakta integritas. Di samping melengkapi KTP dan NPWP. Nah, mudah-mudahan Pak Ketua itu sudah anggota-anggota baru kan. Kalau dulu kan tidak tahu ambo anunya KTP NPWP ini. Tapi Pak Ketua baru kan nama pengurus tadi itu lambo kirim ke beliau data-datanya kan. Nah, nanti ditampaikanlah posisinya yang KP. Nah, kalau Pak Hamdan itu bebas saja, bebasnya menjadi humas, jadi mau pendamping, jadi terserah. Hamdan. Tapi strukturnya dikasih Pak Nas, strukturnya. Sudah? Dah, sampai ke beliau. Jadi kan yang pertama itu kan non perlu dua itu kan ketua sekretaris bendahara RAB itu. Nanti bidang-bidang pendidikan, bidang keterampilan sambil jalan aja nanti. Kalau kita sudah mulai aktivitas ya kan. Nah, Iya. Oke. Lanjut. Jadi ini tambah dikit, Nas. Ya. Pak Hamdan itu dia harus ditaruh di posisi yang strategis. Nah, itu nanti ketua. Artinya dia di posisi pengurus yang strategis. Ya. Nah, jangan beliau bicaranya memang seperti itu gitu loh. Ya. Nah, kita meresponnya gimana? Nah, ini yang harus hati-hati gitu loh. Ya. Nah, bisa saja dia sebagai wakil yang nanti bisa seirama sama Pak Efrizal. Begitu. Ya. Itu masukan gitu. Ya, jadi ini nanti kan mereka itu kan dikelompokkan dalam pengurus kan. Kalau Anda bisa mengatur posisinya di mana, tapi nanti pengurusnya lebih membicarakan Pak Hamdan maunya di mana. Jadi nanti dipulangkan ke pengurus. Tapi tadi mau tanya Pak Hamdan sedang di jalan sih. Ya siap saja. Tapi kalau posisi jadi ketua enggak dong kayaknya. Mau membantu bisa. Saja. Kalau Dia wakil aja. Nah, ketua. Ada gitu. Terserah nanti Pak Efrizal menilai kan. Maka data. Nah, ada aja lagi kita tukar tambahnya dari Bu Linda dari Padang. Ada bawa randang kali ini kita sudah barale. Itulah Pak. Nah, nanti mau Bukit Tinggi apa lu deh? Alun deh Pak. Tadi mana gini kok? Di Padang Panjang. Oh, lagi Padang Panjang ada ya. Sudah kita 6. Lebar nanti di cincin balik telur anu ndak telur asin ikan asin. Dia malam beri Pak, ndak ada Pak do. Ada ikan asin telur asin ya. Apa bahasa asalnya cincin tuh telur asin. Iya. Rencana sih tadi iya. Bila malam. Ya. Mau bayangkan dingin tuh daerahnya. Padang Panjang. Ya. Iyalah. Itulah kita apa nanti kita bicarakan tadi itu
nanti bisa didanga balik oleh pengurus nanda hadir. Kirim nanti saja recordingnya, tetapi pengurus tetap membuat sebuah laporan singkat. Nah, nanti cici ya gitu kan. Apa kira-kira? Nah, kita itu kan namanya bicara itu kan bicara lapis saja. Tapi mohon dimaafkan kalau misalnya ada kira-kira ada nih kalau kata-kata wanita itu tersinggung dan karena pembicaraan dalam mulut awak itu kan tidak terkontrol ya. Kita maklumi saja. Kadang-kadang kita tekan tua, kadang-kadang kita pikiran tidak jelek, bagai kan. Itu harus dimaklumi di dalam pembicaraan ke diskusi awak. Coba awak tidak melihat teks, tapi ada bebas ya kan. Tapi kecek-kecek bu apa mereka yo tidak itu kan. Karena ada waktu pikiran Pak itu Nitra itu nanti kawan awak dalam Padang tuh. Ayolah. Ada lain tak? Putih-putih Pak lagi. Betul-betul. Oh, Putih Pak. Sebentar panas. Hah? Panas. Yo. Sebelum ditutup. Oh, boleh. Ada pertanyaan Cie. Kita panas. Yo. Itu kan Pak Afrizal, Bu Linda ini kan untuk pengurus pusat kan? Yo. Nah, bagaimana dengan pengurus daerah Padang? Nah, nanti kan kalau pengurus pusat kan untuk wilayah rantau ya. Kalau pengurus daerah tentunya membentuk struktur yang baru, tetapi sifatnya adalah di ranah cabang, ranah ya. Nah, tentu menunya tentu beda-beda. Menu di daerah dan menu di rantau itu beda, ya kan? Tentu pendekatannya beda-beda. Nah, nanti kita ulangkan kebijakan bersama. Bagaimana caranya pengurus daerah? Apakah mulai jaringan dari pusat atau bagaimana? Itu nanti kita dudukkan dulu dan di pusat kok. Itu di daerah. Oh iya, oke. Oke. Udah tangkap poin. Udah. Jale ketuanya lah jale, bendaharanya lah jale, ya kan sekretarisnya lah jale. Jadi nanti apakah dari di luar pusat, apakah mau buka cabang, nanti kan kebijakan yang kita putuskan bersama. Iya betul. Nah, di tanggapan Pak Ridwan seperti apa itu? Kalau dalil itu. Silakan Pak Ridwan, pertanyaan Pak tajam sedikit. Kira-kira bagaimana? Dari aku kira cukup panas. Kita tunggu kerjanya Pak Efrizal nih. Mohon maaf Pak Efrizal, mudah-mudahan lancar, sukses. Nah, saya kira itu aja panas. Ya, enggak malah nggak struktur organisasinya. Nah, kalau untuk di Jakarta kan udah ngomong sama Pak Efrizal, kita fokus di Jakarta dulu. Ya kemarin juga udah ngomong juga, fokus Jakarta. Pak Efrizal masih ada PR yang belum selesai, itu yang struktur di bawahnya itu tolong dibikin orang-orangnya siapa gitu. Pak Efrizal, ketua bidang pendidikan, ketua bidang latihan dan arenbang gitu. Tapi yang sambil kerja aja dulu kita, sambil jalan aja. Karena kalau kita selesaikan satu-satu nggak selesai juga. Nah, sekarang udah seperti apa aja rencana. Tapi Pak Efrizal juga lobby-lobby teman-teman yang mau bergabung silakan gitu. Ya untuk di Padang kita nyusul aja nanti. Karena di Padang saya lihat orangnya lebih santai kayaknya. Saya kira itu panas. Ya, oke. Terima kasih. Sadonya sudah mengeluarkan pendapat. Kunak-kunak dari keluarkan kok tak sorong
Ayo talaga kanaya ceritanya salah-salah kato lah kan. Salah tuang kanaya talaga keturun. Ya rila aja maaf kita minta kasadonyo karena awak kecil berencana kan. Jadi awak mengecekkan ayu ayu nah indah indah. Jadi kira-kira ya kecil Ridwan tadi awak ini berhasil pikiran Jani ya. Nah, kan itu masalahnya. Jadi persoalan nah misalnya ada singgungan masalah salah-salah kata, tolong dimaafkan. Namanya Wak, secara berkerabat, satu pikiran, satu keinginan nama sama, dua mencerdaskan sanak saudara Wak, dan ada di ranah maupun di rantau. Itu Wak, banyak eh, sumbang saran, ada yang diterima, ada yang tidak. Ya kan? Kalau tidak diterima, tidak apa-apa, kita bersabar aja dulu. Mungkin pikirannya orang berbeda-beda kan, cara pemahaman beda-beda. Saat-saat kita tidak menerima, kita tentu berpikir-pikir aja dulu. Apakah dan kamu mundur atau tidak penting itu caranya dah. Jangan sampai ada pemikiran ya itu kalau itu kok jadi kudo pelancam buki, sedang kau anak, saya kudo. Jadi hilang lah dia cerita. Jadi itulah kira-kira mungkin barangkali setiap diskusi tiap mingguan kita akan tetap buka ya untuk masa depan lebih baik. Nanti tadi lah mulai tuh yang mengundang itu lah mulai dari pengurus tuh. Kamu mau menyiapkan linknya saja. Jadi setiap minggu tuh pengurus mengundang. Tadi Bu Evrita lah membuat tuh undangannya ya. Kita terima kasih ke Bu Evrita. Karena beliau tuh mengecekkan kalau terlalu malam, keceknya anak bos rewel Pak. Banyak bos wantanya. Nggak salah dong Bu. Penting Ibu hadir. Karena si Pak Amdan dalam perjalanan, kemudian ada acara di kampus bisa hadir. Kira-kira laporan ya. Itulah dari Ambo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap bersama-sama melaksanakan kegiatan. Itulah kira-kira. Dipulang kembali ke ketua untuk menutup acara. Yo kalau selesai saudaranya, sama-sama murak selo saja oleh Pak. Kok ditutup pakai doa, pilihlah doa dari Pak Nas atau Pak Aldi atau Pak Ridwan. Kok membaca doa itu kurang pasti rasanya. Jadi baiklah karena tambah lah tado lah kamu kita mau buka ya doa ya doa bersama. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, kita rencanakan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Amin. Kerajaan ya bukan kerajaan untuk mencari nama, untuk mencari gagah-gagahan, tapi adalah untuk nilai ibadah ya Wak. Nah, mari kita mulai berdoa diawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Barakallahu ya Rahman ansurna ya Rahim. Allahu akbar. Barakallahu ya Rahman ansurna ya Rahim. Allahu akbar. Subhanallah subhanal azim ya mu'minina man ala subhanallah sadaikana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya ghafur subhana ya aku papuana
Ya Malik Yaumiddin asrif anna azab jahannam. Ya salam Allah umaina nas'aluka salamatan fid din wa fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa fil qiyamah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada alam semesta, khususnya kepada kami yang hadir hari ini. Berikan kepada kami hidayah dan taufik dan petunjuk ya Allah untuk melaksanakan kegiatan kami di Yayasan Bina Ranah Rantau. Mudah-mudahan dengan usaha keikhlasan kami, karidai, dan dapat jalan yang terbaik untuk sebagai media, yayasan ini adalah sebagai media dakwah bagi kami untuk menolong sanak saudara kita yang terpapar miskin ilmu, miskin harta, miskin kepandaian, dan miskin keterampilan. Mudah-mudahan dengan yayasan ini kita bisa mengangkat derajat dan martabat mereka itu menjadi orang yang mandiri dan bisa berusaha sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Demikian saja doa kita tutup dengan doa kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi